biar hari ini, biar Roh-Mu sendiri yang bicara kepada setiap kami. Bukan apa yang menurut kami benar, menurut kami baik, tapi biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang menyingkapkan kepada setiap kami. Kami serahkan Tuhan pertemuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang cengkeram, biar semua yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripadamu yang enggak Kau potong semua, Kau cut semua Tuhan. Biar semua yang keluar berasal daripadamu Tuhan, Kau yang atur, Kau yang ambil alih. Kami buka Tuhan hati kami, Tuhan telinga kami. Urapi setiap kami Tuhan, karuniai kami betul-betul hati seperti hati-Mu, hati seperti murid Tuhan. Kamu serap yang ilahi yang daripada surga. Karena segala sesuatunya dikaruniakan daripada surga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan sorak-sorai sebelum berdiri lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara boleh nggak saya request sesuatu saudara sebelum saya mulai? Boleh nggak saya ajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi saudara? Bangkit berdiri. Saya minta saudara ambil tas saudara, ambil barang-barang saudara, ambil tas saudara dulu sekarang. Sudah? Sudah ambil? Saya minta semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Ambil tas Bapak Ibu Saudara semua. Sudah? Tolong kasih ke sebelah saudara, enggak kasih. Saya ajak saudara tolong maju ke depan, penuhi 3 baris terdepan dulu saudara ya. 3-4 baris terdepan, silakan maju-maju semua ya. Gak apa-apa mau duduk di sebelah Pastor Dennis, jangan takut ya. Beliau gak gigit ya, saudara tenang. Tenang, ayo semua 4 baris di depan, 4 baris di depan, bukan 4 baris paling belakang ya saudara ya. Ya, atau 3 baris, sorry, boleh maju semua maju, 3 baris paling depan boleh diisi dulu ya. 3 baris paling depan saja, oke? Silakan semua tolong dibawa barangnya, jangan ditinggal. Jadi silakan 3 baris, Bapak Ibu 3 baris ya, bukan 4 baris, sorry. 3 baris paling depan ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Nah, supaya kita lebih hangat saudara, karena lumayan dingin kan saudara. Kalau renggang-renggang pasti saudara nanti kedinginan, ujungnya ngantuk ya. 3 baris bukan 4 baris ya. Jadi 3 baris tolong dipenuhi dulu, 3 baris paling depan. Ya, tolong 3 baris maju lagi silakan. Ayo Om Willy, Richard ya, 3 baris ya. Bu Dede ayo maju lagi. Ya, ayo 3 baris maju ya, nggak apa-apa. Jangan takut duduk di sebelah Pastor Dennis ya, tenang. Maju lagi, tolong dipenuhi 3 baris. Ayo Richard maju, itu 5 baris Richard yang kamu duduk ya. Oke, Mia boleh maju, Mia di sebelah, di depan sini, di sebelah. Tante Mei boleh ya. Saya mau 3 baris paling depan saja ya. Oke, karena ini, oke boleh maju Om Billy, oh ya Richard. Bapak boleh maju Pak ya, karena saya rasa masih cukup 3 baris. Iya, pas ya. Oke, ayo Om Joni boleh maju ke depan, jangan di belakang ya. Jangan penjaga gawang di belakang gitu Om. Kita harus jadi striker ya. Kalau kata Denis penjaga gawang, enggak, striker hari ini ya. Oke, maju semua, ya boleh 4 boleh lah ya, 4 boleh. Ayo Sharon maju Sharon, kalau belum maju saya nggak akan mulai ya. Iya, oke terima kasih. Supaya kita lebih hangat karena di sini dingin sekali ya. Oke, shalom semuanya, shalom aleichem. Shalom aleichem. Boleh nggak saya minta kasih tepuk tangan yang paling keras, paling dahsyat yang saudara pernah lakukan. Come on, lebih lagi, come on. Woo! Selamat datang, Ko David, Cinovi. Boleh isi paling depan, tolong 4 baris paling depan ya. 4 baris, jadi minta tolong Asher. Boleh tolong 4 baris paling depan saja dulu ya. Oke. 4 baris paling depan. Oke, ya. Siapa yang percaya hari-hari ini saudara, saya sedang betul-betul kagum sama Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat terutama buat kita keluarga Bandung. Siapa yang percaya angkat tangan? Ya. Belum diceritain udah percaya, tapi nanti saya ceritakan. Saudara bagus, belum diceritakan sudah percaya, luar biasa ya. Nah nanti saya akan ceritakan betapa Tuhan begitu dahsyat apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi saya ambil satu kesimpulan saudara, kenapa tiba-tiba Tuhan bisa bukakan banyak hal yang dahsyat. Satu kata yang saya dapat adalah ketika saudara bergerak, semua katakan bergerak. Amin. Kemarin saya cukup tergelitik ya, bukan tergelitik lah, cukup
mendapat sesuatu tamparan lah, bukan menggelitik ya. Ketika Ko Denny sempat ngomong, apakah harus ada KKR kalau baru kita jalan? Setelah saya pikir-pikir, emang iya kalau nggak ada sih mungkin nggak jalan ya, gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, tapi siapa yang percaya ini, makanya ketika Tuhan izinkan kita sebagai host atau tuan rumah daripada nanti conference yang dihadiri juga dari Malaysia, dari Burundi, dari Hong Kong, bahkan seluruh Indonesia, yang akan kita jamu sama-sama, itu men-stretch iman kita, dan Tuhan sebenarnya sudah siapkan semua yang dahsyat buat setiap kita. Amin, saudara. Nah, maka dari itu, saudara, saya betul-betul bersyukur, ya. Makanya saya perlu dukungan saudara. Kita sama-sama berdoa, bergerak, karena ini Tuhan lagi kerja sangat dahsyat. Tuhan lagi buka sangat dahsyat. Bahkan kemarin baru kejadian, saya sama Ko Denis ketemu beberapa orang itu, kami sampai terbengong lah. Oh, ada orang yang luar biasa yang betul-betul nangkep visi Tuhan. Bahkan orang ini ngomong, saya ini sudah cita-cita saya sejak muda. Tapi ketika saya ketemu kalian, saya kembali usia saya seperti umur 26 tahun, ya kan? Benar ya, kemarin si Om itu ya bilang gitu ya. Padahal beliau sudah usianya mungkin, kalau saya nggak tahu, tapi mungkin antara 50 atau menjelang 60 kayaknya. Tapi dia bilang apa? Ketika saya ketemu kalian, dia bilang, saya merasa seperti usia saya kembali ke usia 26. Dan dia bilang, ini adalah mimpi yang saya dapat dari Tuhan yang sudah saya tunggu-tunggu. Makanya sampai dia ngomong, saya berharap ini kalian bisa eksekusi, kalian bisa realisasikan. Amin, saudara. Kita ketemu banyak orang, bahkan kemarin ketemu pendeta-pendeta gitu kan. Dia bilang, akhirnya saya ketemu, saya support, saya serahkan, istilahnya saya berikan, istilahnya blessing, kalian untuk bergerak. Karena ini waktunya, saudara. Kita sama-sama bergerak. Bahkan saya belum cerita sama Ko Denis, kemarin malam saya ketemu salah satu orang, ya. Dia bilang apa, saudara? Saya punya data semua orang Kristen, khusus yang Batak, ada di pinggiran-pinggiran, dia bilang. Saya bisa keluarin semua data, tapi saya cuma minta satu, kalian mau gerak atau enggak. Dia sampai ngomong kayak gitu. Mereka anak-anak sekolah minggu yang dilema, misalkan motor cuma satu, kalau harus pagi ke gereja, nanti anaknya nunggu, orang tuanya ke gereja siangnya, anaknya harus nunggu, dilema, akhirnya nggak ke gereja, gitu kan. Nah, ada dilema, dia bilang, saya buka semua datanya, saya udah kunjungi semuanya, saya bahkan udah pernah datang ke salah satu denominasi gereja Batak yang terbesar bahkan di dunia, ya kan? Saudara you know who, ya saya nggak perlu sebut gitu ya. Dia masih udah pernah datang tapi nggak ada action, dia bilang. Maka dia bilang, ini juga saya tunggu, mana kegerakan gereja Tuhan. Makanya ketika saya share, saya bilang ada beberapa orang dari yang kita kirim ke sini, dia bilang, waduh dia semangat. Tapi dia cuma pesan, saya nggak mau kalian, saya buka datanya, kalian cuma omdo doang dan kalian nggak bergerak. Karena banyak anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil di sana, mohon maaf ya saudara ya, mereka itu apa namanya, ini di cut dulu, jadi cut, si streamingnya di post dulu, atau suaranya dimatiin, bukan di post, suaranya dimatiin ya. Kemarin saya
Kalau kita secara satu keluarga nggak punya kekuatan untuk membelah, untuk menyalurkan Kristus, force yang ada dalam diri kita, percuma saudara. Nanti mereka datang sia-sia semua. Amin. Amin. Tenang, pasti delay ya, tenang ya. Jadi kalau streaming pasti delay ya. Oke saudara, hari ini tema saya adalah God's Destiny. Semua katakan God's Destiny. Apa artinya saudara? God's Destiny apa? Tujuan atau destiny atau tujuan Allah. Siapa yang percaya di sini setiap orang Tuhan taruh destiny atau tujuan Allah dalam hidup kita? Angkat tangan saudara yang percaya. Amin. Sekarang kalau saya tanya, apa destiny Tuhan dalam hidupmu? Ada yang bilang saya akan jadi dokter ya misalkan. Kalau Om Billy tukang masak terkenal gitu ya. Sekelas chef ini Juna ya kan, udah mirip kan wajahnya kayak chef Juna gitu kan. Garang, keren, kurang tato aja tapi jangan ya. Atau mungkin Om Billy, jangan chef Juna, sekarang chef Rudy mungkin ya. Saya yakin kalau orang-orang zaman sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang nggak tahu Chef Rudy ya. Tapi kalau orang zaman dulu, zaman saya, pasti tahu siapa Chef Rudy. Siapa di sini tahu Chef Rudy? Yang sering ada di TV ya kan. Kalau anak zaman sekarang pasti nggak tahu Chef Rudy siapa. Taunya Chef Arnold, apalagi Chef Renata gitu kan. Chef Rudy mana tahu, ya kan? Ya kan, tapi sekarang mulai terkenal karena dan dia kritis banget. Nah, seringkali kalau ditanya, apa destiny Tuhan dalam hidup kamu? Nanti ngomongnya apa? Saya mau jadi koki. Saya mau jadi penyanyi terkenal. Saya mau jadi punya butik penjahit. Oh, Tante Ida kan suka jahit dulu. Jadi jahit terkenal, terhebat sekota Bandung gitu kan. Kalau jahit sama saya minimal 1 juta satu kaos. Enggak ya misalkan gitu kan. Wah, kita bilang semua yang dahsyat. Tapi sebenarnya saudara, mohon maaf. Saudara, kita harus bedakan namanya mana panggilan, mana yang namanya destiny. Destiny itu jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, panggilan itu lebih spesifik, saudara. Jadi kalau yang tadi saudara sebut, mungkin itu sebagian dari panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tapi destiny yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, jauh lebih besar daripada yang pernah mungkin saudara bayangkan. Amin, saudara? Amin, saudara. Bilang kanan kirinya, destiny yang Tuhan taruh jauh lebih besar. Bilang kanan kirinya, destiny yang Tuhan taruh jauh lebih besar. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita belajar destiny Allah itu ada di mana, saudara? Mari kita buka sama-sama, next, di Kejadian pasal 1 ayat 28. Nggak usah buka, saudara baca bersama-sama, ada di layar. 1, 2, 3. Belum semua, saudara. Kebaca atau enggak nih? Kebaca kan? Enggak? Ya sudah, silakan dibuka di handphone masing-masing kalau enggak kebaca ya. Saya tahu ada orang-orang yang sudah cukup lebih masih muda, sorry. Kalau saya masih bayi, saudara masih SMP gitu ya. Ya, silakan saudara dibuka Kejadian pasal 1 ayat 28 ya. Oke, mohon maaf tulisannya agak kecil. Sudah dibuka, semua dibuka, boleh? Yang tadi aja enggak? Ya ini boleh. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Ini bisa dibikin bold sama huruf besar enggak? Yang ayat. Coba disetting dulu lirik. Karena di belakang ada yang mungkin kesulitan membaca sedikit, ya. Apalagi para senior. Sudah? Nggak bisa. Oh ya sudah. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Allah berfirman kepadamu. Bentar. Siapa di sini udah sarapan? Yang belum sarapan angkat tangan. Oh, pantas agak lemes ya, saudara ya. Tolong boleh lebih semangat, saudara. Amin. Boleh lebih semangat, amin. Ayo kita baca 1, 2, 3. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saudara harus tahu ini adalah suatu berkat atau perintah Tuhan pertama Allah yang pertama kepada manusia. Pertanyaan saya, siapa di sini manusia? Angkat tangan. Coba
Ya, oke, turun lagi. Sekarang saya tanya sekali lagi ya. Siapa yang di sini manusia, angkat kedua tangan saudara. Jangan turun dulu, saya lihat dulu barangkali ada kucing di sini mungkin. Atau tikus. Oh, ada yang nggak angkat tangan. Coba angkat kedua tangan lebih tinggi. Siapa tahu di sini ada tikus atau yang lain. Oh, oke, semua manusia ya. Oh, kecuali Aaron. Oh, barusan angkat tangan mengaku. Oke, saudara. Berarti di sini semua manusia. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu manusia. Ya, bilang kanan kiri, jangan jadi tikus atau kucing. Ya. Oke, berarti saudara, ketika Allah mengucapkan firman ini yang pertama kepada manusia, siapa yang percaya ini juga berlaku buat setiap kita, angkat tangan kita. Amin. That's why kita belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan desain, apa yang Tuhan ciptakan manusia, dan apa fungsi daripada manusia. Oke? Kita baca bersama-sama ya. Maksud saya baca, saudara perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saudara kalau baca kata berfirman di sini ya, kata berfirman ini bukan hanya artinya Tuhan berkata, tapi juga artinya Tuhan memerintahkan. Artinya apa saudara? Ini perlu nggak kita penuhi daripada tugas yang perintah yang Tuhan berikan? Perlu atau enggak? Perlu atau sangat perlu? Bilang kanan kirinya, sangat perlu bro. Kalau saudara tidak mengerti ini, berarti tugas saudara sebagai manusia, atau dengan kata lain saudara bukan manusia. Karena saudara tidak memenuhi tugas semestinya seorang manusia. Saya suka kemarin ilustrasi, siapa ya, saya lupa siapa yang kasih. Dia bilang ini handphone. Ya, handphone diciptakan untuk apa? Kayaknya kode Indonesia. Handphone diciptakan untuk apa saudara? Hah? Alat komunikasi, betul. Bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa buka website, bisa ngomongin orang, ya. Ketawa kan gitu ya. Bisa ngomongin tetangga gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau handphone ini saya lempar ke muka saudara, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa dong. Tapi pertanyaan saya, apakah handphone ini berfungsi untuk saya lempar ke muka saudara? Enggak. Jadi pertanyaannya, kalau itu dilempar, itu fungsi nggak dia sebagai handphone? Enggak. Sama saudara. Ketika Allah menciptakan manusia, dia sudah punya grand design, dia sudah punya fungsinya akan menjadi seperti apa. Maka dari itu, kenapa ini sangat penting? Kalau kita nggak melakukan ini, kita telah lalai dalam menjalankan fungsi kita sebagai manusia. Amin. Terutama manusia-manusia yang Tuhan pilih, yang Tuhan tentukan di antara banyak orang. Meskipun saya percaya ini buat semua manusia. Siapa yang hari ini mau berfungsi sebagai manusia yang Tuhan mau? Angkat tangan saudara. Nah, apa fungsinya saudara? Saudara lihat saudara, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada dua saudara, kalau kita percaya di keluarga Kahal, ada dua destiny yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Sesuai dengan firman ini, next, adalah semua katakan kabas dan rada. Katakan sekali lagi dengan semangat, kabas dan rada. Apa itu kabas dan rada? Balik ayat sebelumnya. Apa itu kabas dan rada? Taklukkanlah dan berkuasalah. Itu yang Tuhan mau percayakan buat hidup kita. Amin. Taklukkanlah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa saudara? Kabas dan rada.
Dan caranya untuk mencapai kabas dan rada, yaitu ada di poin sebelumnya. Nanti yang kita akan belajar bersama-sama hari ini, mungkin tidak semua karena waktu, tapi saya mau highlight mungkin 2 poin pertama. Setelah itu kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, apa itu yang lain-lain. Next, ya. Jadi saudara, untuk kita bisa kabas tadi, menaklukkan dan rada, waduh, ini untuk kita bisa menaklukkan ya, ini agak berantakan ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kabas dan rada itu ada 5 yang tadi kita catat. Yang pertama adalah diberkati, atau ayat yang sebelumnya aja, yang tadi yang ayat. Ya, yang pertama yang harus kita tahu adalah diberkati, bless, atau diberkati kata barak. Semua bilang barak. Lalu yang kedua, untuk kita dapat kabas dan rada, kita harus parah. Semua katakan parah. Ya, parah ya, bukan parah kamu, bukan ya. Beranak cucu, walaupun dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat menggunakan kata be fruitful atau berbuah. Pakai kata dalam bahasa asli adalah parah. Semua sekali lagi katakan parah. Ya, bilang kanannya parah kamu. Enggak saudara ya. Berikutnya saudara, kita bertambah banyak, multiply, katakan rabah. Rabah. Nah setelah kita barak, parah, dan rabah, baru kita kabas dan rada. Kenapa saya angkat ini saudara? Karena gini saudara, saya melihat saudara, ini Tuhan lagi buka banyak sekali pintu. Tuhan lagi buka banyak sekali akses untuk kita betul-betul sama-sama bergerak. Karena apa? Apa yang bikin kemudian saya semangat ketika saya baca? Oh iya, karena Tuhan percayakan untuk kita dapat menaklukkan dan berkuasa atas ikan, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nanti kita belajar apa itu ikan di laut, apa itu burung di udara, dan apa itu binatang yang merayap di bumi. Ya kan? Atau saya kasih tahu dulu deh, secara spill dulu aja. Apa itu ikan-ikan di laut, saudara? Apa sih berkuasa atas ikan di laut? Laut selalu bicara tentang dunia orang mati. Siapa yang percaya Tuhan mau kita berkuasa atas dunia orang mati? Artinya apa saudara? Enggak ada kematian yang dapat menghentikan saudara. Bahkan saudara, ketika saudara berkuasa dalam alam maut, alam dunia orang mati saudara. Apa yang Yesus lakukan waktu Yesus mati di kayu salib? Dia pergi ke dunia orang mati. Dia bangkitkan, ajak mereka semua angkat ke surga. Siapa yang percaya di tempat ini akan Tuhan lahirkan orang-orang yang dapat membangkitkan yang mati. Angkat tangan saudara. Mati itu bukan hanya bicara soal tubuh yang mati, meninggal, bukan. Tapi itu bicara soal apa? Jiwa yang mati, roh yang sudah padam, ikut sama Tuhan sudah malas-malasan. Tapi ketika ketemu saudara, semua yang mati Tuhan buat jadi bangkit. Amin saudara. Karena apa? Kristus yang dalam diri saudara memancar keluar. Amin saudara. Saudara akan menguasai bahkan dunia orang mati. Semua yang mati, semua yang sudah orang bilang ini bisnis gak mungkin jalan, ini mati, tapi kehadiran saudara membangkitkan itu semua. Apa itu bicara di udara saudara? Di udara itu selalu burung-burung di udara selalu bicara soal hal supranatural. Siapa yang percaya Tuhan mau bawa kita ke dunia supranatural? Amin. Saudara kalau tahu Elia bisa mendatangkan api, Elia bisa jalan melebihi daripada kereta raja, bahkan berlari gitu kan. Ada yang bisa translation, pindah dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Siapa yang bahkan Petrus bisa jalan di atas air, siapa yang percaya kita juga mengalami hal yang sama. Amin. Amin. Sekarang ada orang bilang gini loh, dukun aja kalau saudara di Alor itu bisa terbang kok. Terus dia bilang kalau dukun bisa kita sesat, kita nggak boleh terbang. Loh. Sekarang pertanyaan saya secara sederhana, setan itu dulunya apa, saudara? Hah? Malaikat. Malaikat itu siapa, saudara? Di pihak mana malaikat itu? Hah? Yang nyiptain malaikat siapa, saudara? Hah? Tuhan. Dan kalau saudara tahu, yang jadi setan itu sepertiga daripada malaikat itu turun ke neraka. Berarti pertanyaan saya, kalau setan bisa bikin dukun terbang, bisa bikin pedang terbang, gitu kan, apa mando gitu kan orang suku Dayak, itu pakai kuasa siapa, saudara? Hah? Kuasa iblis. Kalau iblis tadi sebelumnya iblis itu apa? Setan. Oh iya, betul sama gitu. Tapi setan sebelumnya apa? Malaikat. Dan malaikat diciptakan oleh Tuhan.
Berarti Tuhan memberikan kuasa kepada malaikat. Jadi pertanyaan saya, kalau iblis bisa melakukan hal yang ajaib itu kuasa siapa? Pertanyaan saya, kalau kita anak-anak Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, lalu ada lihat orang terbang, masa kita bilang sesat? Ada orang bisa jalan di atas air, masa kita bilang sesat? Dan saya percaya hari-hari ini, siapa yang percaya, Tuhan sedang mau kembalikan semua yang supranatural itu ada dalam hidup kita, yang percaya angkat tangan saudara. Amin saudara. Kemarin ada yang nanya saudara, kenapa sih Tuhan turunkan tanda-tanda ajaib? Misalkan di beberapa tempat, waktu itu fenomena di Palembang, kalau saudara tahu ada debu emas. Ada batu-batu permata yang turun. Gitu kan. Lalu orang ini nanya, buat apa? Dan saudara, kalau saudara tahu, nanti saudara ada kesempatan, bahkan di Kahal juga ngalami hal yang sama. Mungkin nanti Ko Denis bisa cerita, mungkin kalau ada waktunya gitu ya. Bahkan apa saudara, debu emas turun, batu-batu permata turun. Loh, kita nggak minta, orang itu ngomong buat apa sih kalian kayak gitu buat apa sih? Kemarin ada orang kritis ya, dia nanya buat apa sih kalian dapat batu, ada debu emas, kalian buat apa? Saya cuma bilang, kita nggak cari, tapi kalau Tuhan respon masa kita tolak? Loh, saudara senang nggak kalau misalkan saudara ngomong sama orang, orang itu respon? Senang nggak saudara? Atau saudara kalau ngomong lebih sukanya dikacangin? Diem aja, misalkan saudara, gua nih ya kemarin makan ini, makan lapo, enak banget, babinya empuk banget, renyah, gurih, asin, mantap, sambal ijonya mantap gitu kan. Lalu orang yang kalian ajak ngomong cuma, gimana saudara? Atau ketika saudara excited cerita gitu kan, dia, oh iya, itu gue juga pernah makan, enak gitu. Siapa yang mau makan lapo habis ini? Oh enggak ada. Enggak ada, puji Tuhan. Tadinya saya mau bilang, oke kita pergi dibayarin gitu, tapi ternyata enggak ada, puji Tuhan, berarti bayar masing-masing ya saudara ya. Nah, sama, ketika kita lagi nyembah Tuhan, ketika kita lagi berserah, tiba-tiba Tuhan kasih respon, surga kasih respon, kita bersuka cita enggak saudara? Ya bersuka cita, kita nggak cari itu, tapi kalau surga kasih respon, siapa yang mau bersuka cita, saudara? Amin, saudara. Nantilah, saudara, kalau ada waktunya, makanya kita berdoa, ada portal yang terbuka, kita berdoa, surga bisa respon sama kita, kan sesuatu yang ajaib, saudara. Amin, saudara. Kita nggak kejar itu, tapi kalau surga bisa respon, kita bersuka cita. Nah itu, saudara, yang Tuhan sedang mau kembalikan. Hal-hal supranatural yang orang dunia bilang itu sesat, tapi itu sebenarnya kuasa Tuhan yang Tuhan sedang mau kembalikan buat setiap kita. Amin, saudara. Saya berdoa dari tempat ini, siapa tahu bisa terbang duluan gitu kan. Ada yang bisa, saudara kalau terbang orang, saudara nginjilin, orang pasti percaya Yesus, saudara. Percaya sama saya. Yang orang Kristen paling bilang saudara sesat, gitu kan. Orang yang nggak percaya pasti bisa percaya, gitu. Tapi tenang, kalau di keluarga KH nggak ada yang bilang sesat kalau saudara bisa terbang. Kita perlu bertanding, siapa tahu bisa terbang duluan. Nah, hal yang itu Tuhan sedang mau kembalikan, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Maka dari itu kita perlu bersiap. Nah, apa yang harus kita persiapkan, saudara? Supaya tadi, burung di udara bicara soal hal supranatural. Segala binatang yang merayap di bumi adalah saudara-saudara sekitar kita. Apa yang terjadi saat ini. Nah, mari kita belajar dari poin pertama, yaitu barak. Semua sekali lagi katakan barak. Oke, next. Oke, kata barak atau artinya katanya berkat, diberkati, ya saudara. Mari kita buka atau dalam bahasa aslinya juga adalah menerima akan anugerah Raja, anugerah Tuhan. Mari saja kita buka Yohanes pasal 3, ayat 26 sampai 27. Ini adalah langkah awal sebelum saudara ya mengalami apa yang Tuhan janjikan soal Kabas dan Rada, soal menaklukkan dan juga memenuhi akan bumi ini, ya. Akan berkuasa, ya. Boleh dibuka ayatnya, Aaron, di Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai 27. Boleh baca bersama-sama dengan semangat ya saudara ya. Oke? 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu ya.
Ini bicara soal apa, saudara? Suatu kali Yohanes lagi membaptis, gitu kan. Lalu ada orang-orang yang datang, ya, sama mereka. Lalu bilang, ada Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ini cerita tentang apa, saudara? Murid-muridnya Yohanes tuh bilang tentang siapa? Yesus. Jadi muridnya ini rada kompor nih, saudara. Dia bilang apa? Guru, ngomong ke Yohanes ya. Lihat itu. Orang-orang yang dulunya itu bersama dengan orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, ya. Itu siapa? Itu dia Yesus yang kamu ceritakan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, ya kan? Yohanes kan dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, ya kan? Bayangkan Yohanes Pembaptis cerita tentang Yesus, gitu kan? Satu kali Yesus datang, Yesus juga ngambil tugasnya Yohanes baptis orang. Lalu dia bilang, lihat tuh si Tuhan Yesus, Yesus ya, dia ngomongnya dia membaptis juga orang. Dan orang-orang pergi kepada Yesus. Ini rada kompor, dia bilang, lihat tuh. Yohanes, kamu beritakan tentang Yesus, orang yang kamu beritakan, gitu kan. Orang itu sekarang pengikut-pengikut kamu, sekarang ikut dia, gak ikut kamu lagi. Orang-orang yang dulunya ikut kamu, orang yang dulunya ada bersama-sama kamu, sekarang ikut dia. Bahkan waktu itu mungkin hanya Yohanes Pembaptis yang baptis, sekarang ada kompetitor, kasarnya gitu. Itu namanya Tuhan Yesus. Sekarang semua pindah, gimana ini? Pelayanan kita gimana? Semua orang pindah. Dari Yohanes Ministry jadi Jesus Ministry gitu kan, gitu ya. Gimana ini? Ya kan, ayat berikutnya sudah. Ini yang keren sudah, ayat 27. Mari baca bersama-sama dengan kuat, dengan semangat. 1, 2, 3. Keren gak saudara? Jawaban Yohanes. Sekalipun jemaatnya mungkin diambil, ya walaupun buat apa mau dia memberitakan tentang Yesus, ya bagus lah gitu kan sebenarnya. Tapi kan seringkali yang di bawah ini nggak nangkep, saudara. Makanya saudara, saya berpesan sama saudara, kalau saudara menemukan sesuatu hal yang saudara nggak serak di kahal, jangan sungkan saudara ngomong sama Kodenis, ngomong sama saya. Amin? Belum semua, amin? Nah kenapa? Ini saudara, ini terjadi hampir di semua pelayanan di seluruh dunia. Ketika pemimpin-pemimpinnya adem, yang di bawah yang rame nih. Karena apa? Mungkin nggak ngerti, nggak berani nanya. Tapi hebat nggak ini muridnya nanya? Pinter loh untuk muridnya Yohanes ini nanya. Walaupun dia juga mungkin iri ya. Waduh, ini kita udah bangun nih pelayanan ini bersama-sama. Kita sudah ngangkat speaker. Kita sudah beresin multimedia. Kenapa ini anak baru naik? Ya kan? Sounds familiar ya kok ya. Kita udah kerja, kita bangun ministry ini. Kita lakuin semua dari nol. Tiba-tiba sudah di atas ada anak baru. Mungkin anak masih bocah, anak SMA mungkin. Tiba-tiba diangkat jadi wakil ketua. Atau mungkin diangkat dengan satu posisi. Ya kan? Ini nih, anak orang-orang bawahan ini nih. Yang kompor. Lalu apa yang dikatakan Yohanes? Luar biasa, dibilang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Tadi, step pertama untuk saudara ngalami yang namanya kabas dan rada. Untuk saudara menjalankan akan destiny yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Step pertama, saudara harus tahu semuanya itu dikaruniakan dari surga buat setiap kita. Amin. Amin. Bukan karena kerja keras saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena berapa banyak pekerjaan yang saudara lakukan, bukan berapa banyak uang yang saudara berikan, semua dikaruniakan dari surga kepada setiap kita. Amin. Ini enggak gampang. Ini tidak gampang. Seperti tadi saya bilang, dia bangun semua pelayanan. Dia bangun Kahal Bandung nih, bangun dari nol misalkan. Atau saudara nih baru pindah, sekarang saudara ikut, saudara bangun. Tiba-tiba ada orang yang diangkat. Misalkan kamu siapa? Baru lihat pertama, siapa namanya? Misalkan Haikal, tiba-tiba Tuhan pakai, gitu kan. Tiba-tiba lebih dahsyat, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Firmannya lebih dalam, gitu kan. Tiba-tiba nih, yang sudah dikumpulkan bersama-sama ikut Haikal semua. Haikal bikin persekutuan baru.
Misalkan, gitu ya. Lalu apa respon kita? Lalu yang di bawah bilang, lihat itu Kok Denis kita semua yang bangun, ini anak baru. Ini kan benar-benar baru ya, baru pertama kali kan. Nah kan saya baru lihat kan, ya kan, ini anak baru. Dipakai Tuhan. Setelah dengar firman ini ternyata bisa terbang, alami supranatural gitu kan. Bikin persekutuan baru. Apakah kita akan kecewa? Atau kita tahu semua dikaruniakan dari surga? Kenapa ini menjadi landasan penting, saudara? Ketika Tuhan percayakan kuasa, ketika Tuhan percayakan mungkin kekayaan, ketika Tuhan percayakan koneksi, jabatan, step pertama saudara-saudara harus tahu, semua dikaruniakan kepadanya dari surga. Amin. Kalau saudara nggak ngerti step dasar ini aja nggak lulus, saudara nggak nangkep, udahlah, nggak usah berharap saudara. Kenapa saudara? Bayangkan saudara dapat kuasa, saudara dapat kekayaan. Sorry yang bapak-bapak, dapat kekayaan tiba-tiba 100 miliar. Apa yang akan bapak-bapak lakukan? Beli mobil baru, beli rumah. Padahal Tuhan bilang, misalkan Om Joni dapat 100 miliar, gitu kan. Tuhan bilang, John, ya gitu ya, misalkan akrabkan Tuhan, ini bukan saya, Tuhan ya gitu ya. John, maksud gua, itu lu ambil aja 100 juta, sisanya kasih buat kahal, misalkan gitu ya. Atau kasih ke orang lain. Tapi apa yang kita pikir? Kalau kita nggak sadar semua dikaruniakan dari surga, oh ini milik saya bisa melakukan, beli rumah, cari istri, yang kalau bisa bedanya 40 tahun sama saya umurnya gitu ya, misalkan Om Joni. Cari yang muda, kalau bisa belasan tahun gitu kan. Dengan kekayaan, amin. Tuh kan, baru contoh udah amin dulu. Saya nggak bangga sih itu, saya sedih. Ya kan, sudah terbukti, bahkan diaminkan saudara. Ya kan, kalau saudara nggak ngerti landasan ini semua dianugerahkan dari surga, artinya kita dipercayakan. Langsung apa saudara? Itu tadi, ya kan, beli rumah, beli mobil, ya kan, apalagi cari cewek, satu nggak cukup, dua, atau saya menggenapi seperti Raja Daud, seperti Raja Salomo, ya kan, lalu tiba-tiba jadi rajin seperti petani, menanam benih di mana-mana, saudara. Terbukti kan barusan kena deh Om Joni ya. Oh kan, terima kasih buat kejujurannya gitu. Nah, kalau dasar ini saudara, basic first step ini saudara nggak ngerti, bahaya saudara. Saudara dipercayakan kuasa, saudara dipercayakan kekayaan, saudara dipercayakan banyak hal yang luar biasa. Kalau saudara nggak ngerti, semua itu dianugerahkan, bisa diambil kapanpun, pindahkan kapanpun, dan itu dipercaya dan harus dipertanggungjawabkan sama di orang-orang yang paling brutal, saudara. Kita akan jadi orang-orang paling nggak tahu diri, saudara. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, semua itu anugerah Tuhan. Bilang kanan kirinya, jangan serakah. Amin. Amin nggak? Ya amin ya robbal alamin. Saudara harus lulus nih step pertama ini, saudara. Dan sebenarnya saudara, kalau saudara tahu semua dari anugerah Tuhan, ketika itu diambil, ketika saudara kehilangan apa yang saudara mungkin pegangin, saudara tidak akan pernah kecewa. Kenapa seringkali orang kecewa, saudara? Mungkin saudara rugi sekian miliar, saudara kehilangan uang, saudara kehilangan apa yang saudara cintai, apa yang saudara pegang, kemudian saudara kecewa. Karena saudara nggak sadar bahwa semuanya itu dianugerahkan daripada surga kepada setiap kita. Maka dari itu ketika saudara kehilangan, saudara tidak akan kecewa. Ketika saudara terima, saudara makin bertanggung jawab dan tahu apa yang harus saya gunakan secara berhikmat, dengan hati-hati, apa yang Tuhan mau saya harus kerjakan. Amin. Itu yang bikin banyak orang kecewa. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, kok kejadiannya nggak sesuai ya kayak firman Tuhan, nggak sesuai ya kayak janji Tuhan. Karena saudara berpikir itu milik saudara. Karena saudara berpikir semua itu punya saya. Dan bukan Tuhan percayakan dalam hidup saya. Ujungnya apa? Saudara akan kecewa. Saudara marah sama Tuhan. Saudara akan kesel sama Tuhan.
saudara nanti akan bilang, saya nggak mau Tuhan lagi. Mungkin saudara bilang, Tuhan itu nyata atau tidak? Karena apa? Saudara merasa itu milik saudara. Ini langkah pertama, saudara. Saya mau hari ini taruh dalam hati pikiran kita semua dianugerahkan sekali lagi dari surga. Semua dipercayakan daripada surga buat siap. Kita lambaikan tangan saudara yang mau sepakat dengan saya. Amin. Oke, berikutnya saudara. Nggak lama-lama. 5 menit lagi? Atau 50 menit lagi? 50 menit. Oke, next. Ya, yang kedua tadi sebelumnya. Sadarilah semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, saudara. Amin. Amin. Baca sama-sama ini, saudara. 1, 2, 3. Amin. First step. First step. Itu harus taruh dalam pikiran hati, saudara. Kalau enggak, waduh, tadi kayak Om Joni, misalkan Richard dikasih kan langsung beli sepatu, beli mobil kan, beli branded, ya nggak Richard? Oh enggak, udah bertobat, puji Tuhan. Oke, next. Yang kedua, saudara, tadi firman Tuhan di Kejadian dibilang Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, tadi memberkati kita sudah belajar, barak. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ya, kata beranak cucu ini dalam bahasa Inggrisnya adalah pakai kata be fruitful, atau artinya adalah berbuah. Ya kan? Siapa yang percaya kita mau terus berbuah? Angkat tangan kita. Amin. Atau dalam bahasa Ibrani adalah parah. Semua katakan parah. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 5, saudara. Bagaimana supaya kita berbuah? Bagaimana supaya hidup kita terus menghasilkan buah? Seperti apa yang Tuhan perintahkan kita. Perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari buka Yohanes pasal 15 ayat 5. Mari baca bersama-sama dengan semangat, saudara. 1, 2, 3. Saya baca sekali lagi, akulah, ini Yesus sendiri yang berkata, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Baca kalimat terakhir, saudara. 1, 2, 3. Sebab, belum semua, lebih keras. 1, 2, 3. Sebab, ketika saudara tahu semua dikaruniakan daripada surga, seharusnya poin kedua ini akan sedikit lebih mudah. Kenapa, saudara? Firman Tuhan jelas berkata apa? Akulah pokok anggur, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Karena kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Poin pertama, bagaimana cara kita berbuah? Sederhana. Saudara harus nempel terus sama Tuhan. Yang tadi, yang berikutnya, berbuah. Saudara harus nempel terus sama Tuhan. Semua katakan nempel. Nempel tuh kayak gimana sih, saudara? Nempel tuh kayak gimana sih, saudara? Coba, ya dekat, betul. 1 Korintus 6 ayat 17, mari kita buka sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 17. Oke, baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menjadi satu roh dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa nempel berpaut sama Tuhan? Ulangan pasal 11 ayat 22. Mari buka, hari ini ayatnya lumayan, sudah ya. Ulangan pasal 11 ayat 22, mari kita buka bersama-sama. Supaya saudara, kalau kita menjadi satu roh dengan Yesus, dengan dia, mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ulangan pasal 11 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Belum semua, boleh bersama-sama, saudara, lebih semangat. Atau sudah ngantuk, kita sudahi saja, gimana nih, saudara ya? Ayo, lebih semangat. 1, 2, 3.
Amin. Caranya gimana? Sekali lagi supaya kita berpaut kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita nempel sama Tuhan? Firman Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu. Untuk apa? Itu yang pertama, saudara. Seringkali kita dengar firman Tuhan, tapi pertanyaan saya, apakah kita melakukan atau enggak? Karena di sini jelas dikatakan, bukan hanya berpegang pada perintah, tetapi kepadamu untuk dilakukan. Semua katakan dilakukan. Bilang kanan kirinya, ayo melakukan. Jangan cuma jadi pendengar. Amin. Amin. Karena apa, saudara? Seringkali banyak orang Kristen cuma dengar kagak dilakuin. Benar atau benar banget? Hah? Benar atau benar banget? Hah? Belum semua. Benar atau benar banget? Karena gini saudara, kata melakukan, kalau kita baca bahasa aslinya, bukan hanya melakukan tapi menyelesaikan. Semua katakan menyelesaikan. Bahkan melakukan saja tidak cukup, saudara. Yang kirinya, melakukan saja tidak cukup. Bilang lagi, harus selesai. Seringkali kita lakukan semua yang Tuhan mau, tapi kita nggak pernah selesaikan. Maksudnya apa? Saudara, doa, di tengah jalan berhenti. Hal sederhana, saudara. Saudara puasa di tengah jalan ngalami masalah, berhenti, nggak kuat. Dilakukan itu bukan sekedar dilakukan, tapi diselesaikan. Lalu apa caranya, bagaimana dasarnya adalah dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut kepadanya. Amin, saudara. Siapa yang hari ini mau menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Lambaikan tangan saudara. Amin. Kita bukan hanya melakukan, saudara, tapi menyelesaikan. Amin. Siapa yang mau menyelesaikan? Sekali lagi, lambaikan tangan saudara. Nah, saudara, karena kata berpaut di sini, saudara, kata berpaut di sini, kata ini ya, saudara, berpaut, ini dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah dabak. Semua bilang dabak. Nah, kata berpaut ini pertama kali muncul, saudara, di Alkitab, itu tentang apa, saudara yang tahu? Adalah tentang kisah tentang Adam dan Hawa. Saat mereka maka diambil tulang pada Hawa, maka mereka setelah bersatu, mereka akan meninggalkan rumah orang tuanya. Pernah baca ayat itu, saudara? Lalu mereka akan menjadi satu. Kata berpaut ini, saudara, pertama kali muncul adalah menceritakan tentang hubungan antara Adam dan Hawa. Berarti saudara, ketika Tuhan bilang di Ulangan, kata berpaut kepadanya itu kepada Tuhan, itu saudara begitu intens, sama kayak hubungan saudara dengan suami atau dengan istri, saudara. Sebegitu dekat. Makanya kalau sudah menikah, mungkin ada beberapa hal, kayak contoh nih, misalkan kemarin Kak Widi hebat banget, dia cerita sama saya waktu itu, dia bilang gini, kalau Ko Denis itu, boleh gue buka ya, nggak apa-apa ya? Kalau, nggak, tapi ini umum, dia bilang gini, kan saya bilang sama Ko Denis ya, jangan malas kalau dengerin saya mengoceh atau mendebatkan pernyataan Anda, karena itu artinya saya percaya dan saya akan mencari tahu apa keputusan yang Anda buat. Jadi saya pasti tanya, jadi jangan bosan kalau saya tanya macam-macam dan saya membutuhkan jawaban supaya kita bisa sepakat bareng-bareng. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saudara-saudara semua, kalau saudara nggak ngerti, tanya. Jangan saudara spekulasi, asumsi, ternyata asumsi saudara disusupi setan. Mohon maaf ya saudara ya. Makanya saya bilang, jangan bosan, jangan pernah, jangan sungkan juga. Kalau saya nanya, jangan bosan. Karena saya pasti banyak nanya, supaya saya bisa sejalan dengan kode ini, saya bilang gitu kan. Lalu istrinya nyeletuk, bilang gini, Kak Widi, kalau Denis mah kalau ada orang ngomong cuma oh iya ya terserah, oh iya ya sok aja lakuin gitu, atau oh iya ya, itu artinya dia udah nggak respect, dia udah ngedengerin lu. Nah itu kan hebat kan, istri mengerti. Oh kalau suaminya gini berarti dia udah nggak respect, bener ya? Kalau udah iya doang terus oh iya oke gitu doang, artinya dia udah masa bodoh, lu mau ngomong apa dia udah nggak peduli, gitu kan? Nah itu kan saya nggak ngerti karena saya bukan istrinya Ko Denis gitu dan tidak akan pernah sampai Tuhan datang ke 10 kali juga gitu kan. Nah,
Tapi itu bisa didapat melalui apa? Hubungan yang intim antara Ko Denis sama Kak Widi yang hidup setiap hari bersama-sama. Makanya saya nggak ngerti kalau Ko Denis ngomong iya, oh mungkin di ACC ya, kalau dia iya, enggak, padahal dia bete. Males, udah nggak peduli, lu mau ngomong apa juga terserah lu lah. Ntar lu ngalamin, gue nggak tanggung jawab, misalkan gitu kan. Nah, itu hanya bisa didapat yang bisa ngomong cuma istrinya. Saya malah tanda tanya kalau tiba-tiba yang ngomong misalkan Bu Dede gitu kan. Itu kan lebih aneh. Misalkan. Bukan siapa-siapa tiba-tiba bisa kalau Ko Denis ini. Loh, itu saya lebih tanda tanya gitu kan. Kalau Kak Widi yang ngomong gitu kan make sense. Mereka punya hubungan. Kalau misalkan Bu Dede yang ngomong dengan all due respect gitu kan, ya antara ngarang atau ya so tahu misalkan gitu ya. Tapi kalau Kak Widi yang ngomong mungkin legit. Karena apa? Mereka punya relationship. So berpaut di sini saudara tadi. Yang pertama saudara harus tahu semua anugerah Tuhan. Yang kedua saudara harus berbuah. Caranya berbuah gimana? Saudara terus kontak sama Tuhan. Saudara terus punya hubungan sama Tuhan. Saudara dalam momen apapun. Saya juga dalam momen apapun. Saya lagi kesel, lagi apa. Saya selalu cerita sama Tuhan. Tuhan gini-gini. Saya coba terus connect, bangun hubungan sama Tuhan. Kalau enggak saudara, saya sadar saya pasti hilang. Demikian juga saudara. Kalau kita nggak punya hubungan yang intens sama Tuhan, pasti hilang. Amin. Amin. Berikutnya. Terakhir saudara, sebenarnya masih ada banyak poin, tapi saya kasih satu poin lagi. Sebenarnya ada 5 poin saudara di poin berbuah ini, tapi saya cukup bikin 2 poin aja. Mari kita buka poin terakhir Yohanes pasal 6 ayat 56. Karena saya udah hampir sejam. Saudara. Jadi jangan lama-lama. Yohanes pasal 6 ayat 56. Nanti kita lanjut lagi saudara di lain kesempatan. Yohanes pasal 6 ayat 56. Yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes pasal 6 ayat 56. Sudah belum? Sudah? Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa itu mas saudara maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Hah? Perjamuan. Lalu? Nah perjamuan itu apa sih saudara? Sepakat. Ya. Terus apa lagi? Saudara terus tahu, lihat ya saudara. Dibilang gini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku. Apa saudara? Ini Yesus ngomong apa? Siapa yang? Nah Yesus itu siapa? Makanya ini sering dipakai buat nyerang orang Kristen, katanya orang Kristen ngajarin kanibalisme, makan manusia. Ya, coba baca ayatnya sekali lagi. Ini Yesus yang ngomong ya. Coba baca sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Belum semua. Boleh lebih semangat saudara. 1, 2, 3. Barang siapa apa? Memakan. Siapa yang makan? Caranya gimana makan Tuhan Yesus? Ayo, gimana caranya? Siapa yang tahu bahwa Yesus adalah firman yang hidup? Saya yang percaya. Amin. Jadi cara makan yang dimaksud di sini apa sih saudara? Saudara menggali firman. Saudara menggali firman sampai saudara kenyang. Amin. Amin. Siapa di sini rindu? Setiap hari kita menggali firman sampai kita mengalami dipuaskan daripada firman Tuhan. Itu caranya saudara, supaya makanya gini, tadi kalau ayat sebelumnya bilang apa? Kita harus mengikuti jalan-jalan yang dia berikan. Gimana kita tahu jalan yang dia berikan? Ya baca firman saudara, paling sederhana. Kalau saudara belum terbuka, belum bisa dengar suara Tuhan dengan jelas, cara mempertajam itu semua, menggali Taurat, menggali firman. Kenapa? Ini.
dia akan hidup. Siapa yang mau hidup? Hidup bukan berarti, bukan antara maksudnya mati meninggal enggak. Rohnya hidup, jiwanya hidup, setiap sel roh di dalam selnya hidup. Amin. Caranya gimana saudara? Memakan Yesus. Apa itu? Menggali Torah, menggali firman Tuhan. Lalu minum apa artinya saudara? Minum itu apa artinya saudara? Minum adalah saudara berdoa sampai saudara dipuaskan daripada roh Tuhan. Amin. Siapa yang hari ini saudara mau punya lagi waktu untuk baca firman, untuk minum atau berdoa sampai kita dipuaskan, lambaikan tangan saudara. Sederhana saudara firmannya. Sederhana. Tapi ini basic. Supaya saudara bisa ngalami tadi yang Tuhan janjikan, destiny yang Tuhan berikan. Itu buat semua orang saudara. Supaya apa saudara? Kabas dan rada. Saudara menaklukkan, ya kan? Saudara memenuhi, bahkan menaklukkan seluruh bumi. Amin, saudara. Tapi tadi sekali lagi, yang pertama, sadari semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua dipercayakan oleh Tuhan. Kita nggak punya hak sedikit pun kalau itu tidak diperintah Tuhan untuk kita klaim itu milik kita. Yang kedua, saudara, saudara nempel, berbuah, saudara nempel sama Tuhan. Caranya gimana, saudara? Nempel sama Tuhan tadi, melakukan firman-Nya, melakukan perintah jalan-jalannya, saudara. Lalu apa, saudara? Menggali firman sampai kenyang. Berdoa sampai dipuaskan oleh roh Tuhan. Kalau saudara doa nggak ngalami apa-apa, jangan berhenti, saudara. Jangan nyerah terus. Hari ini belum ngalami apa-apa, besok doa lagi. Belum ngalami lagi, besok doa lagi. Jangan berhenti sampai saudara ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan itu yang mengubahkan hidup saudara. Amin. Amin. Saya panggil pemusik, kita tutup dalam doa. Nggak ada pemusiknya? Ya udah, kita tutup doa, saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Kau sungguh baik buat setiap kami. Mari Tuhan terus ajari kami supaya kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua dianugerahkan daripada sorga buat setiap kita. Dan buat kami terus nempel dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu destiny yang Kau berikan buat setiap kami dahsyat dan luar biasa. Kejadian kami ajaib luar biasa. Terima kasih Tuhan. Buat kami tidak menyerah. Buat kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena apa yang Kau percayakan dalam hidup kami begitu dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Mari Kau bukakan Tuhan mata hati kami, telinga kami, pikiran kami yang tertuju. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, berapa usaha yang kami keluarkan, berapa uang yang kami keluarkan Tuhan. Tapi kami tahu semua panggilan, semua kami berdiri di depan, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh nari, kami boleh muji Tuhan, memberitakan firman, kami boleh menyiapkan konsumsi, semua tidak bisa kami ambil untuk diri kami kalau tidak dikaruniakan daripada surga Tuhan. Karena kami tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik.
sekarang Kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah Kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang menjawab jangan langsung jawab tapi ngasih dulu. Jangan kalau udah Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? Siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Tapi beres ini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini dia yang katakan enggak? Katakan dibagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. Oh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Terima kasih lagi ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.